Di kisah sebelumnya, setelah hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya, Fushiguro Toji yang mengalahkan Dagon dengan mudah, kemudian langsung berhadapan dengan putranya, Megumi Fushiguro, sedangkan Jugo yang membalaskan dendam Dagon, kemudian membakar Nanami, Maki dan Naobito, untuk selanjutnya Jugo yang berusaha membangkitkan Sukuna, kemudian mencekoki Itadori yang saat itu juga dalam keadaan tidak sadar, telah diberi pusaka kutukan jari Sukuna oleh Nanako dan Mimiko, kemudian oleh Jugo kembali ditambahkan jari Sukuna dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya sang Raja Kutukan yang berhasil dibangkitkan tersebut justru mengancam Jugo, setelah sebelumnya menghabisi Nanako dan Mimiko. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja tanpa basa-basi kita menuju ke TKP. Cerita diawali dengan diperlihatkannya Megumi yang bersiap menghadapi Toji, yang menurutnya merupakan versi sempurna dari Maki, sedang Toji sendiri saat itu yang bersiap bertarung, justru terlihat sangat tenang dan santai. Meski demikian, Megumi sendiri tidak menyerah begitu saja, dengan teknik Tin Shadow miliknya, Megumi lalu mengeluarkan Shikigami kelinci yang langsung mengerubungi Toji. Di saat yang sama, Megumi juga merasakan keberadaan energi dari jari Sukuna. Sementara itu di Shibuya sendiri, setelah menghabisi dua gadis bawahan Geto, Sukuna kemudian beralih kepada Jugo dan bertanya keperluannya, tetapi Jugo mengatakan jika dia tidak memiliki keperluan, karena tujuannya hanya ingin membangkitkan Sukuna sepenuhnya. Kemudian Jugo mengatakan jika Sukuna harus membuat sumpah pengikat, agar Sukuna bisa menguasai tubuh Itadori secara permanen, sebelum Itadori kembali mengambil alih tubuhnya. Namun dengan senyum penuh arti, Sukuna mengatakan semua itu tidak diperlukan, karena ia mempunyai rencananya sendiri. Selanjutnya untuk berterima kasih atas jari yang diberikan oleh Jugo, Sukuna memerintah Jugo untuk menyerangnya, dan jika berhasil mendaratkan satu serangan padanya, maka Sukuna setuju untuk mengikuti perintah Jugo dan komplotannya. Sukuna juga berkata akan menghabisi semua manusia di Shibuya, selain satu orang. Mendengar hal itu, Jugo langsung menyetujui apa yang menjadi keinginan Sukuna tersebut. Di tempat Megumi sendiri, tampak dirinya terlihat kerepotan menghadapi Toji yang berhasil meloloskan diri dari Shikigami kelinci miliknya. Selanjutnya Megumi yang tak punya cukup energi kutukan untuk menggunakan domainnya, dibuat sangat kewalahan oleh bokapnya yang tanpa banyak bicara menghadapi, serta menghajar Megumi beserta semua Shikigaminya hanya dengan satu tangan saja. Sehingga membuat Megumi harus rela menjadi bulan-bulanan serangan dari Toji, dan dipaksa berlarian ke sana kemari, tanpa sempat membalas serangan dari bokapnya tersebut. Sedang Megumi ternyata memiliki rencana sendiri dengan mengandalkan keberadaan Shoko Leiri, yang keberadaannya tidak jauh dari tempatnya saat itu, di mana dengan teknik pembalik kutukan miliknya yang Gojo sendiri tidak bisa, Shoko mampu memulihkan orang lain, seperti yang dia lakukan terhadap Ino dan Pak Ijichi. Karena itu, Megumi memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Setidaknya jika ia terluka ia bisa kembali meminta Shoko untuk menyembuhkannya. Shin kemudian beralih ke tempat di mana Panda dan Kusakabe berpatroli, guna menemukan warga non-jujutsu yang kemungkinan masih bersembunyi di dalam stasiun. Panda yang ingin secepatnya menuju lantai 5, tempat Gojo disegel, justru dibentak oleh Kusakabe, untuk lebih teliti lagi mencari. Namun ternyata itu hanya alasan Kusakabe yang tidak ingin mati, sehingga dia berusaha mengulur waktu, agar tidak segera ke tempat Gojo berada di lantai 5, di saat itulah mereka bertemu dengan para loyalis Geto, yang mana sebelumnya bersama almarhumah Mimiko dan Nanako, telah mengatur rencana guna menyelamatkan tubuh pimpinan mereka, Suguru Geto. Sedang keberadaan para loyalis Geto tersebut, justru membuat Kusakabe menjadi senang, karena memiliki alasan untuk mengulur waktu, dengan jalan bertarung menghadapi para loyalis Geto tersebut. Di saat itulah,
Ketegangan antara mereka dikejutkan oleh suara ledakan yang sangat kuat, yang berasal dari pertarungan antara Jogo yang menghadapi Sukuna. Di mana Jugo akhirnya menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sangatlah jauh. Hal itu terbukti dengan kondisi Jugo yang saat itu menyerang Sukuna dengan seluruh kekuatannya. Namun sang Raja Kutukan tersebut yang menghadapinya dengan santai, mampu membuat seluruh serangan darinya yang saat itu membuat separuh kota menjadi lautan api dan hancur lebur, menjadi tidak berarti. Bahkan hanya dengan gerakan kecil saja, dirinya mampu dibuat menjadi kocar-kacir oleh sang Raja Kutukan tersebut. Sementara Kusakabe yang sebelumnya bersama dengan para loyalis Geto, memperingatkan mereka untuk melarikan diri, karena saat itu tingkat khusus sedang saling membunuh, yang dia umpamakan sebagai gajah yang sedang menari di atas semut, dan mereka semua sebagai semutnya, dan tepat ketika mereka semua yang akan bergerak melarikan diri menjadi terdiam, saat mendadak Sukuna muncul di antara mereka, dan berkata akan membunuh siapapun yang bergerak. Sebelum dia mengatakan oke, padahal saat itu sendiri, sebuah bola api raksasa dari Jugo sedang meluncur tepat ke arah mereka. Namun mereka tetap menunggu, hingga saat Sukuna mengatakan oke, mereka pun secepat kilat melarikan diri. Untuk selanjutnya, Sukuna kembali saling berhadapan dengan Jugo, di mana Sukuna mempertanyakan Jugo yang tidak menggunakan domain miliknya, yang dijawab Jugo, bahwa domain miliknya tidak akan mempan terhadap Sukuna. Namun bagi Sukuna hal tersebut disebabkan karena Jugo yang tidak percaya diri dan menjadi pengecut. Setelah beberapa kali dikalahkan oleh Gojo Satoru, kemudian Sukuna pun berkata akan menghadapi Jugo dengan teknik terbaik miliknya, sembari melakukan hal yang membuat Jugo selama ini hanya mengetahui, bahwa teknik Sukuna hanyalah memotong dan menebas, menjadi heran. Ketika saat itu Sukuna justru bersiap menyerangnya dengan menggunakan teknik api. Kemudian segalanya pun berlangsung dengan sangat cepat, ketika saat itu hanya diperlihatkan percakapan antara Sukuna dan Jugo, di mana Sukuna berkata bahwa dirinya lumayan bersenang-senang dan mengakui Jugo itu kuat, serta di antara manusia, penyihir Jujutsu dan roh kutukan, Jugo lebih baik dari musuh yang pernah dia lawan 1000 tahun lalu. Selanjutnya diperlihatkan tubuh Jugo yang berakhir dengan ironi yang tragis, di mana dirinya sebagai pengguna teknik api, justru berakhir dengan tewas terbakar. Di saat itulah, muncul seseorang yang mengatakan, bahwa dia datang untuk menjemput Sukuna, di mana Sukuna yang awalnya tidak mengenalnya, kemudian memanggilnya dengan nama Uraume. Scene lalu berpindah kepada Megumi, yang berhasil membatasi jalur serangan Toji yang memiliki kecepatan sama dengan Sukuna. Selanjutnya Megumi pun memutuskan untuk tidak mengandalkan mata, tapi menyesuaikan timing serangan Toji, yang saat itu menerjang dirinya. Namun ketika Megumi mengayunkan pedangnya, Toji yang melompat ke belakang, berhasil menghindar. Di saat itulah, Toji yang melihat Megumi, justru teringat masa lalu, yang mana demi untuk kehidupan puteranya agar lebih baik, dirinya menjual Megumi kepada klannya sendiri, yaitu klan Zenin, yang dia anggap sebagai tempat sampah. Selanjutnya saat Megumi menyebutkan namanya sebagai Fushiguro kepada Toji, yang menanyakan nama kepadanya, justru disambut Toji dengan melakukan harakiri, dan membuat Megumi yang menyaksikan hal tersebut menjadi terkejut dan heran. Namun keheranan itu tidak berlangsung lama, saat Megumi yang melihat perubahan wujud dari jenazah Toji, kemudian Megumi yang memutuskan untuk lebih dulu memastikan keselamatan Maki dan lainnya, mendadak mendapat sebuah tebasan dari belakang dirinya, yang ternyata pelakunya adalah Shigemo kampret.